Sivana sendiri katanya sekarang menjadi relawan mengajar Indonesia. Apa itu? Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi kebetulan saya sempat bergabung sama organisasi mungkin yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan. Itu namanya Indonesia Mengajar. Bahwa Indonesia Mengajar itu ada namanya kelas inspirasi. Jadi kalau Indonesia Mengajar itu dia programnya cukup ekstrim ya. Bagus dan cukup ekstrim. Dia 1 tahun pergi ke daerah di pelosok Indonesia untuk mengajar. Nah kalau saya pengen ikut yang program itu, tapi saya mau coba dulu, saya ikut namanya kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu kita 1 hari mengajar di sebuah SD negeri, kebetulan saya dapetnya di Jakarta juga. Itu kita mengajar sukarela, volunteer, dan ada banyak volunteer-volunteer lainnya, kita mengajar sesuai dengan profesi kita. Nah, jadi kita survei ke SD negeri tersebut, SD-nya cukup ada di pelosok lah ya, dan mereka, saya sempat ketemu kepala sekolahnya, sempat ngobrol, tanya-tanya, Bu, metode pengajaran di sini seperti apa. Dan topik yang saya ajarkan ke anak-anak waktu itu adalah public speaking. Karena menurut saya, waktu saya tanya sama kepala sekolahnya juga, kepala sekolahnya bilang, kalau di sekolah kami ini metode pengajarannya cuma, apa ya, yang saya tangkap itu cuma satu arah gitu. Jadi guru ngasih tau ke murid, zaman dulu banget deh gitu. Dan kesannya kok murid nggak dikasih kesempatan untuk bisa speak up, untuk bisa keluarin pendapatnya. Kalau misalnya gurunya salah, dikritik gitu. Jadi emang masih guru itu memimpin kelas gitu. Jadi yang saya pengen anak-anak itu juga interaktif, untuk anak-anak juga maju ke depan, bikin drama, mereka bisa speech, mereka bisa bikin pidato, mereka berani ngomong depan umum. Jadi itu yang pada saat hari H kelas inspirasi itu ajarkan, saya ajarkan itu ke anak-anak. Jadi bukan hanya IQ sekarangnya, tapi sekarang ada IQ, ada EQ. EQ, ada SQ. Apalagi SQ, ya benar. Jadi ada 3 ya, IQ intellectual quittance, emotional quittance, sama spiritual quittance. Jadi IQ itu adalah intelektual, apa yang Anda dapatkan, Anda pelajari dan sebagainya, Anda bisa jadi pintar. Tapi kalau sepintar-pintarnya Anda, tapi emotional quittance-nya tidak terjaga, emosionalnya tidak ada, Anda tidak bisa sukses juga gitu. Atau bahkan bisa menjadi orang jahat. Makanya kan kalau terlalu pintar malah bisa jadi jahat karena tidak ada emotional quittance yang ngelindungin. Ada orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, tapi ada satu lagi yang disebut dengan spiritual quittance. Yaitu agama contohnya, atau bimbingan dari orang tua tentang spirit Anda. Jadi 3 itu sekarang harus seimbang. Kunci kesuksesannya 3 itu harus seimbang. Tidak cukup Anda pintar saja gitu. Anda pintar tapi tidak bisa mengungkapkan ide, percuma. Anda punya ide tapi idenya bodoh, percuma gitu. Idenya pintar, idenya bagus, orangnya pintar, tapi secara spiritualnya jelek, idenya jadi ide jahat. Terjadilah korupsi, pembunuhan dan sebagainya karena tidak adanya spiritual quittance. Jadi manusia sekarang sudah tidak dihitung dari IQ-nya saja, tapi dari 3 tahap tersebut.